Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk thalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, karena kemarin ada yang bertanya kepada saya soal kejadian gempa di Turki, tetapi kemudian ada berita viral tentang sebelum terjadi gempa ada sinyal dari burung-burung, kemudian juga beberapa ekor anjing sebelum terjadi gempa. Sehingga dia bertanya, apakah ada kaitan antara perilaku beberapa hewan yang di luar kebiasaan itu merupakan tanda dari tanda-tanda kiamat, atau hanya sekedar tanda-tanda akan terjadinya bencana besar, atau hanya perilaku tabiat saja? Dan minta mohon dijawab dalam kajian. Maka malam ini mudah-mudahan nonton yang nanya ini, jangan pula nanya tak nonton pula. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-An'am ayat 38 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidaklah seekor binatang pun yang ada di bumi ataupun burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya adalah umat-umat juga seperti kalian. Tidak ada satupun yang kami luputkan dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka dikumpulkan. Dari ayat ini kita tahu bahwa binatang ataupun hewan itu sama dengan kita. Mereka adalah umat yang Allah ciptakan. Makanya Allah mengatakan illa umamun amsalukum, kecuali semuanya hewan-hewan dan binatang itu merupakan umat-umat juga seperti kalian. Sering kita mungkin mendengar bahwa manusia itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, sementara binatang itu tidak memiliki akal katanya. Dia hanya sekedar makan, minum, menghabiskan syahwatnya, kemudian mati. Sebenarnya tidak demikian. Jangan kita katakan bahwa binatang tidak berakal. Binatang punya akal, tapi tentu akal manusia jauh lebih tinggi dibandingkan akal mereka. Buktinya bahwa binatang itu berbicara sesama binatang, itu kenyataannya. Bahkan bukan hanya bicara dengan sesama mereka, sejenis mereka, terkadang juga berbicara dengan manusia. Contoh ketika Al-Quran bicara tentang Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kehilangan burung hudhud. Ketika itu Nabi Sulaiman berusaha untuk mencari hudhud, tapi hudhud juga tidak ketemu. Akhirnya kemudian Nabi Allah Sulaiman mengancam hudhud tersebut. Dia akan menyembelih, mengazab dengan keras, atau mendatangkan alasan, kan gitu. Kemudian setelah beberapa saat rupanya hudhud datang.
Kemudian Hudhud memberikan alasan, terjadilah dialog antara Hudhud dan Sulaiman, ya kan? Di mana Hudhud mengatakan bahwa aku memiliki pengetahuan yang engkau tidak punya. Kemudian dia bercerita, aku terbang sampai ke Yaman, kemudian aku mendapatkan satu istana yang sangat megah dan dipimpin seorang ratu. Sayang mereka bukan para penyembah Allah, tapi mereka menyembah matahari, kan itu. Ya'buduna asy-syamsa wal qamar, dan juga bulan. Akhirnya kemudian Sulaiman pun mengirim surat lewat Hudhud. Singkat cerita, akhirnya semua yang ada di kerajaan itu, Ratu Balqis dan seluruh umat yang ada di situ masuk ke dalam Islam, maksudnya ke agama Sulaiman. Berarti menunjukkan bahwa Hudhud inilah wasilah hidayah masuk Islamnya Ratu Balqis dan orang-orang Saba, ya kan? Syahidnya di sini terjadi dialog. Kalau tidak berakal tidak mungkin berdialog, ya kan? Ya. Kemudian juga masih kisah Sulaiman. Ketika Nabiullah Sulaiman bergerak dengan pasukannya, kemudian Raja Semut bicara dengan pasukannya dan mengatakan, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, kan itu. Wahai pasukan semut, segera kalian masuk ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman menginjak kalian, sementara dia tidak tahu kalau dia sedang menginjak kalian. Dialog sesama semut dan dialog antara burung Hudhud dengan Nabi Sulaiman menunjukkan mereka punya akal, kan gitu ya. Kalau tidak punya akal, kenapa bisa terjadi dialog, bicara, ya. Akan tetapi apa yang kita lihat dari binatang-binatang itu tentu tidak sebagaimana yang Allah sembunyikan dari binatang-binatang itu. Tidak semua kita tahu, kan kehidupan binatang hanya kita lihat dohirnya saja. Tetapi yang tersembunyi di antara mereka kan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi dari dua dalil itu menunjukkan bahwa binatang juga punya akal. Dan terkadang yang lebih hebatnya adalah binatang itu dilebihkan dari segi ubudiyah dibandingkan manusia. Manusia kebanyakan sekarang banyak kufur. Ada yang musyrik, ada yang kafir, kan itu ya. Ada yang menyembah bintang, bulan, macam-macam disembah di dunia ini. Tapi binatang tidak pernah menyekutukan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, apakah benda matinya atau hewan-hewannya, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu tasbih mereka. Kita tidak tahu tasbih mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala membahasakan illa yusabbihuna bihamdi, kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah. Artinya kalau seandainya Allah perdengarkan mereka bertasbih, maka kita akan mendengar mereka mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya kita diperdengarkan batu bertasbih, maka batu akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya kita diperdengarkan bagaimana hewan-hewan bertasbih, tentu kita akan mendengar mereka dengan bahasa mereka menyebut alhamdulillah, karena mereka bertasbih dengan memuji Allah. Bahasa kita memuji Allah alhamdulillah, ya tentu dengan bahasa mereka, ya kan, yang kita tidak paham. Tapi yang jelas bahwa binatang dari segi ubudiyah ternyata jauh lebih hebat dibandingkan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu dipahami dari hewan ini bukan hanya sekedar ubudiyahnya saja mereka itu. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada satupun hewan yang Allah ciptakan tercipta sia-sia, nggak ada. Tidak ada. Jangan antum mengatakan buat apa Allah ciptakan kodok, buat apa Allah ciptakan semut, ciptakan kecoa, kaki 1000 dan begitu seterusnya. Nggak perlu antum bertanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang sia-sia.
Semua ada manfaatnya. Dan itu ditunjukkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Dalam surah Asy-Syura ayat 29, Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah, di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta menciptakan dabah, binatang-binatang. Jadi binatang-binatang yang Allah ciptakan itu adalah kuasa Allah. Tidak mungkin ketika Allah menunjukkan kekuasaannya main-main, mustahil. Ya, tidak mungkin Allah ketika menciptakan sebuah perkara yang itu menunjukkan kekuasaannya abath, tidak ada faedahnya. Tidak. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu semua ada hikmah di dalamnya, diketahui atau tidak, ada hikmah. Termasuk kenapa Allah menciptakan iblis, Fir'aun, Namrud, semua ada hikmahnya. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang abath, yang main-main itu tidak ada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan penglihatan kepada binatang itu jauh lebih tajam dibandingkan penglihatan manusia. Jauh lebih hebat, lebih tajam dibandingkan manusia. Satu dunia sejak zaman dulu sampai sekarang tidak ada orang yang melihat malaikat kecuali memang orang-orang tertentu yang diperlihatkan, kan? Nabi di ketika Isra Mi'raj, atau Nabi Adam ketika dulu diperciptakan, ya kan? Tetapi kebanyakan manusia tidak sanggup melihat malaikat kecuali dalam bentuk tasyakul. Makanya malaikat menjelma sebagai manusia. Seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Jibril menjelma orang yang sangat putih bersih, rambutnya hitam, pakaiannya putih, ya nampak dalam bentuk ketika dia tasyakul, beralih rupa. Tapi dalam bentuk asli tidak ada yang tahu seperti apa bentuk malaikat. Kita hanya tahu sifat-sifatnya dari Nabi saja, bahwa malaikat itu bersayap dan Jibril itu punya 600 sayap, dan Al-Quran menjelaskan bahwa malaikat bersayap. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang banyak sekali, ya. Tetapi perhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim itu, idza sami'tum siyahad diyaki fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Nah, perhatikan di sini. Apabila engkau melihat kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Kenapa? Karena ayam itu sedang melihat malaikat. Mereka bisa melihat malaikat, kita tidak bisa. Artinya kan pandangan hewan itu terkadang lebih tajam dibandingkan pandangan kita. Dia bisa melihat malaikat. Bahkan bukan hanya itu saja, setan pun bisa dilihat. Makanya hadis berikutnya, wa idza sami'tum nahiqal himari, apabila engkau melihat ringkikan keledai, fata'awwadzu billahi minasyaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai itu sedang melihat setan. Lihat, ada binatang-binatang itu yang tajam penglihatannya, kita tidak bisa melihat setan. Padahal Allah mengatakan apa? Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ada binatang yang mampu melihat mereka, melihat malaikat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini. Dalam riwayat, idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal humri bil laili fata'awwadhu billahi fa innahunna yarayanna ma la tarawna. Apabila kalian mendengar gonggongan anjing atau ringkikan keledai tengah malam,
maka berlindunglah kepada Allah, karena anjing dan keledai itu sedang melihat sesuatu yang kalian tidak bisa melihatnya, ya kan? Menunjukkan apa? Pandangan hewan ternyata lebih tajam dibandingkan manusia, bisa melihat hal-hal yang gaib. Ini dari segi pandangan, ya. Dari segi pendengaran, hewan itu terkadang dia lebih tajam pendengarannya. Bayangkan saja ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hewan-hewan itu mampu mendengar orang yang diazab di kuburan. Kita tidak bisa mendengar, tapi hewan bisa mendengar orang yang sedang diazab itu. Dan itu ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengatakan, innal abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashab. Apabila seorang hamba diletakkan di liang lahat, kemudian dipendam, kemudian orang yang mengantarnya sudah mulai balik pulang, ya, apa yang terjadi? Kemudian datang Munkar dan Nakir bertanya kepada sang mayit itu tentang 3 soalan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kalau mereka tidak bisa menjawab, summa yudrabu bimitrakin min hadidin dharbatan baina udhunaihi, maka dia akan dipukul dengan gada dari besi, sekali pukulan di antara 2 telinganya, fayasihu sayhatan, dia pun menjerit kesakitan, yasmauha man yalihi ghaira thaqalaini al-insi wal jin, maka akan mendengar makhluk di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Siapa makhluk di sekitarnya? Dalam riwayat tasma'uhul bahaim, di mana bahaim itu binatang-binatang ternak mendengarnya. Kalimat bahaim itu artinya kambing, sapi, unta, itu disebut bahaim. Makanya Allah mengatakan bahimatul an'am. Hewan yang dikurbankan itu harus dari minal bahaim, kan itu. Bahaim itu maksudnya kambing, sapi, unta. Nah, itu maksudnya bahaim. Dalam riwayat tasma'uhul bahaim, atau bahaim itu artinya hewan-hewan. Jadi hewan-hewan itu bisa mendengar, ya, orang yang sedang diadab di kuburan, manusia tidak bisa mendengar. Makanya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, yang dikeluarkan Imam Tabrani dari Ummu Bashir radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, ista'idzu billahi min adzabil qabri, innahum yu'adzabuna fi kuburihim adzaban tasma'uhul bahaim. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, karena mereka diazab di kubur-kubur mereka dengan azab yang pedih yang hanya bisa didengar oleh bahaim, hewan-hewan saja. Menunjukkan bahwa pendengaran hewan itu luar biasa, ya kan? Dia punya ketajaman mendengar melebihi manusia, punya penglihatan yang jauh melebihi pandangan manusia, bahkan punya insting yang luar biasa. Punya insting yang luar biasa hewan-hewan itu, sehingga mereka mampu mendeteksi hal-hal yang bisa membahayakan kepada mereka. Nanti saya akan jawab dari pertanyaan itu. Tapi bertolak dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah kemudian perilaku-perilaku binatang yang aneh yang kita saksikan di media, sebelum terjadi gempa, sebelum terjadi gunung meletus, sebelum terjadi tsunami, kan banyak keanehan-keanehan itu kan, ya, apakah itu satu, dia adalah tanda dari tanda-tanda kiamat, maknanya kiamat sudah dekat? Satu, ini harus dijawab. Yang kedua, apakah dia hanya sekedar sinyal saja bahwa dengan perilaku binatang yang aneh yang tidak biasa itu menandakan akan terjadi musibah besar, gempa kah, tsunami kah, gunung meletus kah, dan begitu seterusnya, atau itu hanya tabiat biasa binatang? Pertama saya jawab, ya, apakah dia dari tanda-tanda kiamat? Maka kita katakan tidak ada satupun riwayat, baik Al-Quran, baik hadis Nabi SAW, bahwa perilaku-perilaku aneh binatang sebelum terjadi musibah itu satu di antara tanda-tanda kiamat, tidak besar, tidak kecil.
Maksudnya tidak masuk dalam tanda-tanda kiamat kecil, tidak juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar, karena tidak ada. Contoh umpamanya sebelum terjadi tsunami banyak ikan, ya kan pernah terjadi itu. Sebelum terjadi itu kan ikan banyak, nggak ada biasa, kok tahu ikan banyak. Kemudian di Cina tiba-tiba kemudian kodok semua loncat ke jalan raya, entah berapa ribu kodok di jalan raya. Setelah itu terjadi gempa. Ya. Atau di Wuhan sebelum terjadi gempa di Cina itu kan harimau itu sampai menabrak-nabrakan kepalanya itu di pintu-pintu. Setelah itu terjadi gempa. Bahkan saya baca di artikel itu ketika sebelum terjadi tsunami, gajah-gajah itu di Sumatera sana itu berperilaku aneh, seolah-olah tahu ada tanda seperti itu. Ya termasuk yang terbaru yang viral sekarang kan, ya sebelum terjadi gempa di Turki ya. Semoga Allah melindungi mereka. Jadi terjadi aneh, burung itu tiba-tiba dengan kawanannya berkumpul di satu tempat kemudian terbang memutar kan gitu. Dan banyak lagi. Terus di mana itu? Di Kango saya baca itu ketika sebelum terjadi tsunami, mereka melepaskan kura-kura kecil. Kura-kura itu tidak mau masuk laut, balik lagi. Habis itu terjadi tsunami kan? Kan aneh perilaku seperti ini. Ada lagi kambing yang mutar-mutar 12 hari itu sudah mati semua. Kan gitu ya. Tapi itu katanya karena penyakit itu. Karena kan nggak terjadi apa-apa, habis itu mati semua, ternyata dideteksi oleh pihak kesehatan itu penyakit gitu. Ya, penyakit kambing wallahualam. Tapi kan aneh sebab viral itu kambing putar-putar 12 hari habis itu mati coba. Enggak berhenti 24 jam, 12 hari. Tapi kan aneh itu kan bagi kita itu kan. Perilakunya kok aneh-aneh gitu. Kalau ini memang menunjukkan dekatnya kiamat, maka kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena diutusnya Nabi SAW saja sudah pertanda dekatnya kiamat. Rasul yang mengatakan saya dan hari kiamat itu seperti dua jari begini. Ana was-sa'atu kahataini. Saya dan kiamat seperti ini. Kemudian dirapatkan kata Nabi. Artinya diutusnya Nabi saja sudah mendekati kiamat, tapi tak kiamat-kiamat. Ya. Wafatnya Rasul tanda-tanda kiamat. Peperangan para sahabat mulai dari perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan gitu ya. Tanda kiamat. Terbelahnya bulan tanda kiamat kan itu. Tapi tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih tanda-tanda kiamat itu adanya perilaku binatang yang berbeda dengan kebiasaannya. Kalau itu adalah tanda dekatnya kiamat, sejak dulu juga banyak tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat. Toh sampai hari ini juga gak kiamat-kiamat gitu maksudnya kan. Jadi kita katakan ini bukan tanda-tanda kiamat, tidak masuk dalam tanda-tanda kiamat kecil, tidak pula masuk dalam tanda-tanda kiamat besar. Karena tanda-tanda kiamat kan besar jelas. Dimulai dengan Imam Mahdi, kemudian muncul Dajjal, kemudian turun Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian matahari terbit dari arah barat, kemudian ada dukhan. Nah, kemudian setelah dukhan terbit matahari dari arah barat, kemudian setelah itu ada binatang yang melata, kemudian setelah itu terjadi gempa di arah timur, barat dan jazirah Arab, kemudian api yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka di Syam. Jelas tanda-tanda kiamat besar kan? Tidak ada di situ. Tanda-tanda kiamat kecil pun tidak masuk. Walaupun menjadikan kebingungan para ulama kan, karena ini kan kejadian ini kan akhir-akhir ini saja terjadi. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada gitu ya. Sehingga menjadi pertanyaan gitu ya, menjadi pembahasan para ulama juga. Dan yang saya baca dari artikel-artikel yang ditulis oleh para ulama ataupun dari YouTube yang saya dengar ceramah mereka, bahwa itu bukan tanda-tanda, maksudnya bukan dimasukkan dalam tanda-tanda kiamat kecil, juga bukan termasuk tanda-tanda kiamat besar ya. Kalau begitu, yang kedua, boleh jadi itu sinyal bahwa perilaku binatang yang aneh itu bisa saja itu menunjukkan sinyal akan terjadi musibah besar. Kalau ini mungkin. Kalau yang kedua ini mungkin. Kenapa? Karena saya katakan tadi banyak terjadi. Seperti perilaku ikan yang aneh gitu ya, kok banyak ikan. Padahal macam mana ikan bisa tumpah ke daratan? Kalau bukan punya insting akan terjadi sesuatu. Perilaku gajah, perilaku monyet, perilaku kodok yang berjalan di jalan raya, macan yang tadinya garang loh ya. Sampai-sampai
kayak macan gila gitu ya. Habis itu terjadi gempa, terjadi tsunami, gunung meletus, macam-macam. Boleh jadi kalau jawaban yang kedua mungkin, karena saya katakan tadi binatang punya insting yang lebih di antara manusia. Mereka bisa melihat lebih tajam dibandingkan kita, bisa mendengar lebih hebat dibandingkan kita. Bahkan alat teknologi sekalipun tidak bisa mengalahkan hebatnya sinyal daripada binatang. Seperti nyamuk umpamanya kan. Sehebat apapun pesawat tidak punya alat seperti nyamuk yang bisa mendeteksi di kegelapan panas. Sehingga walaupun digelapkan antum tidur di mana saja, tahu nyamuk itu di mana. Coba gelapkan, tahu nyamuk itu antum di mana, tahu. Tidak ada radar pesawat yang seperti hebatnya seperti nyamuk ini, Jan. Artinya dia punya sesuatu yang tidak dimiliki manusia, bahkan alat secanggih apapun. Buktinya kalau terjadi musibah, banyak binatang selamat dan banyak manusia mati. Ya kan? Banyak binatang yang selamat karena mereka sudah tahu duluan gitu akan terjadi itu. Seperti burung-burung sudah tahu akan ada tornado, mereka dah kabur duluan. Manusia tidak paham kalau itu sinyal. Bahkan manusia sudah berusaha pun umpamanya kan dari pihak BMKG atau apa sudah meletakkan alat-alat kan bahwa akan terjadi tsunami, akan terjadi gempa, kecolongan juga. Boleh jadi mungkin alatnya sudah kadaluarsa atau apa tuh kan? Ya. Ternyata nggak sempat menyelamatkan, habis juga. Contoh di Turki sekarang. Saya nggak yakin kalau tidak ada alat-alat pendeteksi gempa itu setiap negara pasti punya. Apalagi Turki ini kan negara yang luar biasa maju gitu ya. Pasti punya kan. Tetapi rupanya gempa lebih dulu daripada sinyal alatnya. Sebab kalau seandainya alat itu mendahului, tentu mereka akan selamat. Paling gedungnya aja ngeroboh kan. Rupanya gempa yang mendahului kan itu daripada alatnya kan itu. Sampai sekarang berapa? 20.000 lebih kan korban itu. Subhanallah, saya nggak kebayang ikhwan. Kita lihat saja korban di Lombok lah yang pernah kita rasakan di negeri kita itu. Sampai saya dapat cerita itu. Ada orang kena timpa tuh karena nggak ada alat berat. Untuk ngoreknya aja setengah mati. Nunggu alat berat sampai 2-3 hari coba, mereka kan kehausan. Jadi kalau dikasih makan tuh dari lubang gitu. Kasih coba. Nunggu alat berat. Gimana kalau sekarang kayak di Turki itu ya kan? Yang mereka ndak ada yang ngasih minum, ngasih makanan gitu, mungkin karena ditimpa reruntuhan, belum lagi yang mereka rasakan dari ya mungkin kena luka, kena apa gitu, mati pelan-pelan coba ya kan. Nggak ketolong kan, nggak kebayang itu. Makanya dari sini pentingnya bahwa jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan itu kan gempa di Turki. Jangan salah. Ya, sehebat apapun Jepang itu teknologi mereka, kena juga. Kurang apa hebatnya Jepang itu? Ya. Teknologinya tingkat dewa, tetap juga kena. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Sehebat apalah manusia itu. Kalau Allah sudah berkehendak itu kun fayakun, tidak bisa dicegah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau yang ketiga ini tabiat, ya mungkin tidaklah. Kalau memang itu tabiat binatang, karena kan binatang kan tidak bertabiat seperti itu. Kalau tidak ada apa-apa, binatang kan biasa-biasa saja kan gitu ya. Mengikuti tabiatnya dia. Tetapi ketika kemudian bertabiat aneh kan sekali-kali saja, dan rupanya umumnya ya kita lihat itu sinyal adanya bencana kebanyakan. Kalau sudah tabiatnya berubah itu biasanya terjadi bencana. Tetapi bagi kita, tentu orang yang beriman, sikap kita kan bukan seperti orang-orang yang kafir. Mungkin orang kafir mengatakan itu tabiat. Jangankan perilaku binatang yang aneh dikatakan tabiat. Gempa saja dikatakan biasa. Itu geser lempengan saja katanya. Ya kan? Gunung meletus ya biasa saja. Gempa biasa katanya. Ya itu ada lempengan yang bergeser, atau mungkin gerhana ya biasa saja. Tiap tahun juga terjadi gerhana. Itu kalau pandangan orang-orang kafir. Tapi kita pandangan orang yang beriman berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa.
tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala kecuali hendak menakut-nakuti hambanya. Bagi kita orang yang beriman, gerhana itu bukan perkara biasa. Karena buktinya setelah terjadi gerhana itu ada juga musibah kan? Sinyal juga tuh. Berapa banyak setelah terjadi gerhana tahu-tahu gempa, ya kan? Tahu-tahu ada musibah di mana-mana. Boleh jadi ketika Allah sedang menakut-nakuti kita, kita pula tak takut. Ya. Artinya bagi seorang yang beriman itu kejadian-kejadian aneh ataupun terjadinya gempa, terjadinya tsunami, gunung meletus atau gerhana, bagi kita itu bukan persoalan biasa, bukan. Bukan persoalan teori, tidak. Allah sengaja mengirim bencana-bencana itu untuk menakut-nakuti hambanya. Untuk apa? Untuk supaya kita kembali. Makanya ketika terjadi gerhana total di zaman Rasul, gerhana matahari, itu kan kejadiannya dengan kematian Ibrahim, putra Nabi. Kan kejadiannya itu kan Ibrahim meninggal, putra Maria Kiptia, putra Nabi, terjadi gerhana total matahari, gelap Madinah. Kalau sekarang ada listrik, nggak ngaruh, gerhana total tetap aja terang, kan gitu ya. Zaman sekarang mana ada tahu gerhana total nggak total sama saja. Total cetek listrik, tak ada gelap. Di zaman itu kan susah penerangan. Kalau gelap ya gelap sekali. Makanya wajar ketakutan. Sampai Rasul itu ketinggalan sesuatu yang dipakai, saking takutnya menuju masjid. Ada yang ketinggalan. Kemudian Rasul mengatakan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Kemudian Rasul mengajak salat kusuf. Kemudian Rasul itu berkhutbah luar biasa, khutbahnya mengingatkan tentang hari akhir dan mengingatkan tentang bahaya maksiat. Kemudian Rasul SAW mengatakan apa? Sesungguhnya gerhana ini bukan karena kematian, bukan pula karena kelahiran. Bukan karena kematian anakku, bukan pula ada yang lahir orang besar. Dah, kata Rasul. Tetapi gerhana itu liyukhawifu bihi ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya. Makanya Allah mengatakan wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus kekuasaan Allah kecuali untuk menakut-nakutinya. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan binatang di luar kebiasaan perilaku dia, sesungguhnya pelajarannya adalah boleh jadi binatang itu sedang mengirim sinyal kepada kita supaya kita lebih berhati-hati dan waspada kan. Karena Allah menciptakan mereka tidak ada yang sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan binatang-binatang itu untuk kita. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah telah tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan di antara keduanya termasuk juga binatang. Ditundukkan kepada kita, maknanya apa? Ketika mereka ditundukkan kepada kita, bahwa sebenarnya kita diberikan sinyal oleh mereka tanpa harus ada alat teknologi sekalipun untuk memberikan sinyal adanya sebuah bencana. Allah itu sudah rahim dengan kita dengan mengirim tentara-tentaranya memberikan sinyal kan, akan terjadi musibah. Cuman adalah orang-orang yang dilalaikan, tidak mengambil ibrah dari situ, akhirnya terkena pula musibah itu. Ya. Karena Allah tidak pernah sia-sia menciptakan apapun. Ya. Allah berikan sinyal. Boleh jadi mungkin manusia membuat sinyal-sinyal itu juga boleh jadi diambil pelajaran dari binatang kan gitu. Berapa banyak manusia contoh ketika membuat perahu atau membuat pesawat, itu kan dilihat dari binatang dulu, baru dibentuk. Contoh saja umpamanya di zaman Qabil dan Habil, ketika Qabil membunuh Habil, kan entah berapa hari tidak dijelaskan. Qabil itu membiarkan jasadnya Habil, bingung mau diapakan kan, kecuali setelah melihat adanya gagak yang berkelahi dengan saudaranya, kemudian dibunuh, kemudian dikorek, kemudian dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dikubur. Baru Qabil mengatakan, kenapa aku tidak secerdas gagak itu supaya aku bisa menguburkan. Baru dia kuburkan kan. Artinya Qabil ketika menguburkan Habil itu karena dapat pelajaran dari gagak tadi kan. Banyak sekali pelajaran dari binatang itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut binatang dalam Quran itu? Banyak sekali. Ya. Saya akan sebutkan ya, beberapanya di antaranya, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan al-asad, singa. Disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 51. Kemudian Allah sebutkan bighal. Bighal keledai, ya, disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 8. Kemudian Allah sebutkan baqarah. Baqarah dalam surah Al-Baqarah, ya. Kemudian juga Allah sebutkan ba'udah, ba'udah. Ba'udah ma'ruf, nyamuk. Yang sudah saya jelaskan bagaimana Al-Qur'an itu betul-betul menyingkap sesuatu yang di zaman itu tidak pernah tersingkap, baru teorinya tersingkap di zaman sekarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, kalimat fama fawqaha. Dan sungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan seperti seekor nyamuk atau yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Kemudian Allah membahasakan dengan kalimat apa? Fama fauqaha. Fauq itu artinya di atas. Ya. Rupanya setelah diteliti di zaman sekarang, rupanya di nyamuk betina itu ada nyamuk lagi berada di kepalanya dan makanannya ada di kepalanya, kan gitu ya. Dan itu hanya bisa dilihat oleh teknologi, kan gitu ya. Oleh mikroskop, baru nampak tuh. Rupanya di situ ada binatang lagi yang makanannya dari kepala nyamuk itu juga, gitu ya. Zaman dulu kan orang-orang jahiliyah mentertawakan, apalah Muhammad ini mempermisalkan nyamuk. Allah mempermisalkan nyamuk, kemudian ada binatang lebih kecil daripada nyamuk. Rupanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman seperti ini bukan main-main. Nah, sekarang sudah tersingkap semuanya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan jarad, belalang, yang ketika bercerita tentang azabnya kaum Fir'aun, ya dikirim belalang yang banyak, kodok, ya kan, kemudian kutu, itu kan disebutkan juga dalam Quran, ya. Kemudian unta, ya, kemudian juga disebutkan al-hut, ikan dalam cerita Nabi Yunus, ya kan. Kemudian juga khail, kuda, ketika bercerita tentang Nabi Sulaiman memandang kuda-kudanya sampai dilupakan sholat. Akhirnya besoknya disembelih semua kudanya, kan. Dan Allah ganti dengan angin. Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan khinzir, babi. Ketika Allah haramkan binatang-binatang yang menjijikan seperti babi. Kemudian dzubab, lalat, Allah juga sebutkan bagaimana ketika Allah menyindir berhala-berhala itu mereka lemah. Kemudian Allah mengatakan lan yakhluqa dzubab. Saking lemahnya berhala itu tidak sanggup menciptakan seekor lalat. Padahal lalat itu kan binatang yang kita hinakan tuh. Hidup di kotoran-kotoran. Ya. Kemudian juga Allah menyebut kalimat difda, kodok, ya kan. Kemudian menyebut al-ijl. Ijl itu patung anak sapi yang kecil itu disebut al-ijl. Makanya Samiri membuat patung anak sapi, ya. Kemudian juga Allah menyebutkan al-ankabut. Al-ankabut ini laba-laba. Ketika mempermisalkan orang-orang musyrik itu seperti laba-laba lemahnya. Seperti laba-laba lemahnya. Ya, kenapa? Karena laba-laba itu keluarganya itu kalau tidak dibunuh membunuh. Nah, gitu ya. Lihat laba-laba itu. Tidak ada satu sarang ada dua laba-laba, nggak ada ceritanya. Laba-laba itu cuma ada satu laba-laba setiap sarangnya. Kalau ada dua pasti yang satu mati. Nggak ada hidup. Kenapa? Karena si jantan ini kalau sudah menghamili si betina, betina akan membunuh jantannya. Kemudian akan memakannya. Nanti nih si betina kalau sudah melahirkan, dia akan dibunuh anaknya. Kemudian nanti kawin lagi anaknya dengan jantan, dibunuh lagi jantannya. Punya anak lagi, anaknya bunuh pula ibunya. Si bunuh membunuh saja itu laba-laba tuh. Ceritanya kan. Lihat bagaimana keluarga laba-laba itu kalau enggak qatil maktul. Kalau enggak membunuh dibunuh. Saking lemahnya sarang laba-laba itu, tidak ada kondusif dalam keluarga, gitu maksudnya. Itulah permisalkan dengan orang-orang musyrik itu seperti itu. Dha'ufat talib wal matlub, gitu ya. Yang mintanya lemah, yang dimintanya juga dua-duanya lemah. Tidak bisa saling memberi. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan al-qiran, kera, ya. Seperti kutukan kepada Bani Israel. Mereka dikutuk jadi kera. Kemudian kumal kutu, kemudian al-kalbu anjing, kemudian juga al-maiz, ya, kambing, ya, kambing bahasa kitanya kambing kacang, disebut maiz itu ya.
kemudian nakhlah, tawon, namal, semut, hudhud, kemudian juga alfil, gajah gitu ya. Kemudian juga al-ghurab, gagak, kemudian dabatul ar, dan binatang-binatang yang melata yang lainnya. Artinya sebanyak ini Allah sebutkan binatang-binatang, tidak mungkin kalau tidak ada pelajarannya. Semua ada pelajaran. Binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada ibrah dan pelajarannya. Kalau kita kupas satu persatu, dan saya pernah dulu ya kalau nggak salah mengupas tentang binatang-binatang pemberi risalah hidayah, dan juga binatang-binatang justru yang menyesatkan manusia, memasukkan orang ke neraka. Ya, entah tahun berapa dulu ya. Intinya bahwa binatang-binatang yang berperilaku aneh di tengah-tengah kita ini jangan dianggap remeh, itu maksudnya ya. Boleh jadi akan terjadi sesuatu, jangan dianggap biasa ya, karena orang yang beriman itu tidak mungkin melihat kejadian seperti itu kejadian biasa. Pasti Allah memberikan sinyal untuk menakut-nakuti kita, sama dengan gempa, sama dengan tsunami, sama dengan gerhana. Wa manursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Wallahu alam, ini mungkin jawaban saya. Ya, kalau nggak puas ya tanya Ustaz lain lagi. Ya, iya, taib. Sebelum saya tutup, mungkin antum ada yang bertanya, silakan. Ya. Dulu di kampung itu ada juga gitu. Kayak kalau malam hari itu monyet bunyi gitu kan. Bisa hujan. Tapi kebetulan rata-rata betul gitu. Jadi kalau kita mempercaya itu termasuk cerita. Iya, kalau monyet bunyi pasti hujan. Selalunya hujan. Kebanyakan paginya itu hujan gitu. Tetapi pernah nggak bunyi tak hujan? Pernah juga. Ya bisa saja kalau memang itu merupakan sebuah kebiasaan. Artinya hukumnya secara aglab ya, memang kebiasaan kalau monyet bunyi besoknya hujan ya. Tetapi ingat bahwa jangan antum katakan hujan itu gara-gara bunyinya monyet, gitu maksudnya. Itu sama dengan mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, bahwa kami dihujani karena bintang ini dan itu. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, bahwa bintang-bintang itu tidak mempengaruhi akan turunnya hujan, tetap yang memberikan hujan Allah. Sama juga, jangan katakan yang menjadikan hujan itu suara monyet berisik malam-malam. Nah, berarti besoknya hujan, seolah-olah hujan itu dinisbatkan karena berisiknya monyet. Nggak boleh. Ya, kalau itu bisa masuk syirkul asghar kan itu ya. Syirik kecil nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar ya kebiasaannya sih, kalau hanya menghabarkan saja kayak biasanya kalau bulan Januari ini musim hujan nih, apa aja gitu ya, ya nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau ada berisik-berisik ini besok hujan nih katanya. Ya, kalau menghabarkan saja nggak apa-apa. Tapi kalau meyakini bahwa hujan itu turun karena berisiknya monyet, masalah. Ya, karena monyet itu tidak mempengaruhi berisik-berisiknya kepada kejadian alam semesta. Ya, tetapi ya kita yakin bahwa perilaku yang aneh binatang itu pasti membawa sinyal kan gitu ya. Dia hanya bawa sinyal saja. Karena banyak kan kejadian-kejadian yang contoh mamanya saya sudah ringkas beberapa berita ya. Ya, contoh umpamanya kura-kura ya. Itu terjadi di Tonga di bulan Januari. Entah kapan tahunnya ya. Tetapi ketika kura-kura itu dilepas ke lautan di Tonga itu, dia tidak mau. Padahal tabiat kura-kura kalau dimasukkan ke laut kan senang dia. Itu kan habitatnya di situ. Tidak mau dia. Balik lagi ke daratan. Rupanya apa? Setelah kejadian ini, tiba-tiba gunung meletus. Mereka paham. Kan ada sinyal di situ. Ya. Atau contoh di sini juga anjing. Ya. Jadi kejadiannya di Sri Lanka. Kejadiannya di Sri Lanka. Bahwa ada anjing itu ketika diajak sama tuannya ke pantai tidak mau. Tidak mau dia. Jadi dia ngamuk, nggak mau, diseret-seret tak mau. Rupanya anjing itu sudah punya insting. Karena ketika serang beberapa hari setelahnya tahun 2004
itu terjadi tsunami. Di Sri Lanka itu terjadi tsunami dan banyak juga yang meninggal, ya. Kemudian juga burung-burung. Ya, contoh sekarang yang lagi viral ya, lagi viral di YouTube itu kan burung-burung sebelum terjadi gempa Turki. Bukan Turki. Ya. Nah, itu kan habis kejadian aneh dari burung-burung yang sekawanan burung yang aneh perilakunya kan. Tiba-tiba selang beberapa hari gempa hebat luar biasa. Masya Allah ya, sampai 9 koma kan itu ya. Dan itu ada beberapa susulan kan. 20.000 ini luar biasa yang meninggal. Ya tentu dengan Suriah lah digabung ya kan, makanya perbatasan ya. Saya nggak kebayang Suriah itu sudah perang gitu ya. Kalau gempa lagi, Masya Allah ya, penderitaannya luar biasa. Ya. Kemudian juga burung bango. Ya, itu terjadi pada tsunami Aceh dan Nias juga. Ya, jadi burung-burung bango itu yang biasanya hidup dengan normal di kawasan sekitar pantai itu tiba-tiba berbondong-bondong terbang menjauh, nggak mau lagi di situ, terbang jauh dengan kawanannya dari areal pantai itu. Setelah itu kan terjadi tsunami, ya Aceh dan Nias gitu ya, dan juga ikan-ikan yang banyak tuh. Kemudian gajah, ya juga disebutkan saat gajah memberontak, tidak tenang, kemudian kayak gerah gitu ya. Nah, itu pun terjadi dan menurut penelitian memang gajah itu punya insting yang luar biasa dia. Gajah itu memang luar biasa punya insting akan terjadi gempa, dia tahu tuh. Gajah itu. Dan itu juga kejadiannya ketika terjadi tsunami di Sumatera gitu ya. Kemudian juga lebah, ya singa lah yang aneh itu ya. Kalau antum lihat di YouTube itu di Cina, itu singa itu tahulah binatang yang sangat agresif ya, kayak singa sinting, gila kayak mabau itu. Semua diterjang dia, ya, semua diterjang dia sama kepalanya. Tetapi kan setelah itu apa yang terjadi? Terjadi bencana alam luar biasa di Cina itu. Kemudian kalau domba-domba yang di YouTube putar-putar 12 hari itu ada tuh, saya lihat 12 hari putar harusnya mati semua. Ternyata setelah diteliti oleh ahli-ahli kesehatan itu karena penyakit saja. Ya. Tapi kan kalau kita lihat dari berbagai macam negara dan negara kita juga gitu ya, memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim dengan kita. Memang memberikan sinyal-sinyal binatang-binatang itu lebih mendahului dibandingkan alat-alat yang kita pakai. Terkadang alat-alat itu rusak, nggak berfungsi. Ya kalau binatang kan alatnya tak rusak dia. Dia tahu itu kalau kita paham gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam musibah saya lihat di negeri kita ini, kalaupun ada gempa, ada apa itu lebih sedikit korbannya. Ya mungkin karena sudah banyak pengalaman gitu ya. Kalau terjadi gempa harus kemana larinya. Tapi kalau di luar negeri coba sekarang kayak Turki kan udah lama tahun berapa kemudian gempa lagi sekarang kan. Ya persis seperti awal bencana di negeri kita juga. Ya, tapi yang jelas bahwa sekali lagi bahwa gempa dimanapun berada, mau di Turki jauh di hampir ke daratan Eropa sana, itu sebuah sinyal tanda-tanda Allah sedang menakut-nakuti dunia sebenarnya. Mau nggak kita kembali kepada Allah atau tidak? Karena semua kejadian alam semesta, semua keanehan binatang dan perilaku yang tidak biasa itu hanya satu sebenarnya, menunjukkan bahwa Allah itu ahad. Allah itu satu. Dialah yang mengatur alam semesta. Dialah mudabbirul amr, yang mengatur semuanya. Menjadikan negeri ini tenang, menjadikan negeri ini kacau, menjadikan gunung ini tenang, menjadikan gunung ini hancur, dan begitu seterusnya. Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Saya kira cukup ya. Dan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.